pemaparan diseminasi budaya positif usul SPD calon guru penggerak angkatan 9 sekaligus kepala tingkat Jaya Bidang Sidoarjo memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaya Santika Kartini Jaya, yang saya hormati Ibu Kepala Tingkat Kartini Jaya, yang saya hormati Ibu Kepala Tingkat Kartini Nantin, beserta guru serta hadirin semuanya. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ada penjujuran acara pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan ketua yayasan, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, yang keempat penutup. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan ketua Yayasan Tika Kartini Jaya yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Suharyono SHMH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Ketua TK Kartini Jaya, Ibu Sunanah. Yang saya hormati Ibu Ketua TK KB Kartini Gating. Yang saya hormati juga para undangan dan bunda-bunda guru TK Kartini Gating dan KB TK Kartini Gating. Pertama-tama mari kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat kepada kita, utamanya nikmat yang berupa kesehatan, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bu Sunanah, guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang para hadirin yang berbahagia, sebuah kenikmatan buat kita, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa memenuhi undangan dari Ibu Sunanah selaku guru penggerak. Dan guru penggerak ini dari sekian TK di Kecamatan Gedangan yang lolos itu adalah Bunana. Selebihnya saingannya itu adalah guru-guru SMA, SMP dan seterusnya SD ya, semuanya. Jadi saya sangat gembira, bahagia sekali, bangga termasuk di TK Kartini Jaya ini, Yayasan Haryo Pembangga ini punya pendidik yang sudah sertifikasi dan semua sarjana S1 semua. Ada, saya perkenal satu persatu, adalah Ibu Sunanah ini lolos guru penggerak angkatan 9 Sidoarjo. Kita sangat senang karena punya guru di TK Kartini
Jaya ini yang sudah sertifikasi dan semua adalah sarjana S1. Beliau adalah ibu bibit sarjana PAUD, pendidikan PAUD, kemudian ibu Bunda ini sarjana psikologi S1, kemudian Bu Ula ya masih proses dalam mendapatkan lulusan S1. Ini yang di TK Kartini saya. Kemudian karena TK Kartini Yayasan Haryo Gebang itu punya 2 sekolahan, saya membuka beliau ini adalah ibu panggilannya itu Bu Nail ya. Nama lengkapnya Lailita Ta'ala ya, Ta'ala ya, Laila Ta'ala ya. Ini sarjana psikolog, juga sedang proses S2 sarjana psikolog. Kemudian berikutnya adalah Ibu Titi, panggilan nama lengkapnya Adiati. Berikutnya sarjana pendidikan PAUD adalah Ibunda Nia, nama panggilannya Bunda Nia. Nama lengkapnya Bunda siapa? Vidiania. Bunda yang terakhir itu adalah Bu Ninis yang juga sama umurnya dengan Bu Ula, itu masih proses sarjana ya PAUD ya, masih proses. Nanti mudah-mudahan baru sama yang di sini. Jadi ibu yang hadir di sini wali murid ini, ada wali murid kelas A, ada wali murid kelas B, dan ada murid kelas. Jadi tidak usah khawatir bahwa di sini Yayasan Haryo Gebang ini punya pendidik yang cukup diandalkan ya, tidak usah khawatir. Lulusannya di sini juga bisa bersaing ya, bersaing di TK Ganting juga bersaing. Ini Bunda ini yang punya sejarah tersendiri. Bunda ini punya lulusan TK KB Ganting, di SD Gantingnya ini tidak baik, tidak cukup beruntung disekolahkan di SD Hang Tua. Dari SD Hang Tua lolos, kemudian dipondokkan. Memang beliau ini punya jejak, rekam jejak katanya Pak Anies gitu. Rekam jejaknya itu memang pondok ya, pondok. Ini yang bisa saya sampaikan bahwa Yayasan Haryo Gebang punya 2 cabang pendidikan di tingkat dasar TK dan KBTK, banyak meluluskan, dan ini ada guru sertifikasi Bu Bibit, ada guru sertifikasi Bu Nana, dan Bu Nana ini juga lulusan guru penggerak. Mungkin akan nanti disusul dengan Bu Il yang sudah mengikuti lanjut ya. Jadi kita terus meningkatkan terus ya. Memang namanya dunia pendidikan ini tidak cari, bukan semata-mata bisnis ya, berjalan seadanya. Untuk itu menghargai, menghormati Bunda itu sangat utama, sangat prioritas. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi acara untuk berikutnya ini adalah acara pemaparan dari PGT ya, guru penggerak, dan untuk selanjutnya kami akhiri, dan saya sangat terima kasih atas kerjasamanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Sunarun SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 sekaligus kepala tingkat Kartini Wejangan Sidoarjo. Dimulai, disilahkan. Terima kasih Bunda Bibit. Kok diam-diam aja sih Bu? Tidak apa-apa, nyantai ini Bu.
Ini yang hadir ada dari teman TK seatap, satu yayasan TK Kartini Ganting. Yang hadir lagi ada wali murid dari TK Kartini Jaya dan teman sejawat saya, ya, bunda-bunda guru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Haji Suharyono SH.MH, selaku pemilik Ketua Yayasan TK Kartini Jaya. Yang saya hormati Kepala TK Kartini Jaya dan Bunda Guru TK Kartini Jaya, dan ibu-ibu wali murid yang berbahagia. Iya, Bunda TK Kartini Ganting juga yang saya hormati. Ya, terima kasih karena katanya Bapak Yayasan awas jangan ketinggalan gitu. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 bisa dengan rasa syukur bisa mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri apa yang saya paparkan, apa yang saya dapat materi dari calon guru penggerak. Saya akan menyampaikan hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat salam tetap kami curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita pada waktu itu kita diberi jalan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, biar tidak tegang, nyantai, ya, sebelum kita memaparkan apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan nanti, bagaimana setuju kalau kita ice breaking dulu? Setuju kan? Coba jawab Bunda. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Waduh, soalnya main tepuk dulu ya. Tepuk satu. Oh, nggak apa-apa. Kan wali murid juga setiap harinya melihat anak-anak kita ya. Untuk bunda-bunda semuanya ini TK semua jadi semangat semuanya. Tepuk semangat. 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 Sudah siap mana musiknya Wilda? Enggak speakingnya Wilda. Sudah siap kita buka, kita nyala apa, kita on lagu India. Suka India Bu ya? Iya. Untuk Bapak Yayasan enggak apa-apa, ngikutin dulu Pak ya. Berdiri. Ya, kita berdiri semuanya, lihat depan biar tidak tegang. Iya, mungkin syutingnya ditaruh di depan. Boleh ikut Bu Ninis. Ya. Ladies and gentlemen, welcome to the new Kakupas Dance Group. Ya kak. Kabelnya yang kuat, kabelnya kok panjang. Masalahnya harus punya kesini. Dance Group. Gak apa ya, enggak pakai salon. Siap ya, Deo. Aku kan lagi. Siap. Deo. Ya, ada sana Pak, sini Pak. Iya. Dia depannya enggak kelihatan. Iya. Apa mungkin diputar dari awal lagi ya? Diputar dari awal, siap. Ulang lagi. Please welcome the new performance by Kakupas Dance Group. Bisa. 2, 3. Iya. Kita juga masih belajar.
sudah ngos-ngosan ya. Nah, udah bisa, monggo bisa diunjuk minumnya karena barusan agak goyangnya yang heboh tadi ya. Iya. Ya, terima kasih pada Bapak kami atas apa yang didukung dari kita. Kami ucapkan terima kasih ya Pak ya. Udah ngos-ngosannya sudah habis Bu? Sudah ya? Sekarang kita buka. Nah, ini yang akan saya sampaikan, materi-materi yang dapat dari calon guru penggerak ini. Ini adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa ya Bu? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Mungkin ada yang sudah berpengalaman, oh diseminasi itu ini. Kira-kira apa ya? Mungkin ada yang tahu? Diseminasi itu maksudnya penyebaran ya Bu ya, untuk disebarkan, untuk disampaikan gitu maksudnya. Budaya positif itu apa? Mungkin kemarin sudah belajar, Bu Il sudah budaya positif, meskipun di loh materi dari budaya positif mungkin barangkali bisa dipelajarin besok kalau kita mungkin berbagi praktek bisa menjawab di acaranya, mungkin lancar seperti itu ya. Mungkin ditarik lagi Bu Ilda ya, budaya positif. Kira-kira apa ya budaya positif itu Bu ya? Budaya positif itu seperti contohnya budaya positif. Nah, kita akan melaksanakan biasanya di sekolahan. Budaya positif di sekolahan seperti wis umumnya saja mengucap salam, apa Bu Il, S5 itu ya, salam, sapa, senyum. Nah, itu budaya positif yang paling disanjung di Indonesia. Itu budaya positif Indonesia itu yang tidak ada mungkin di negara-negara lain. Nah, di sini budaya positif itu. Ada lagi budaya positif selain itu, apalagi kalau di sekolah-sekolahan kan banyak nggih. Budaya kira-kira apa? Coba bayangan apa yang setiap hari dilakukan murid-murid kita, terus yang kita ajarkan ke murid-murid kita itu kira-kira apa? Coba budaya positif itu apa? Selain S5 itu tadi, sapa, salam, selain S itu tadi Berdoa sebelum belajar. berdoa sebelum belajar, iya itu juga masuk budaya positif. Nah, terus apa lagi? Ada lagi permintaan maaf, bisa, iya itu budaya minta tolong, itu sosial emosional itu ya, masuk sosial emosional. Terus apa lagi? Ucapan terima kasih sudah, terus kan banyak sekali itu namanya budaya positif, tapi yang diterapkan di sekolah untuk anak-anak. Ya, tidak untuk anak-anak saja, untuk bunda, untuk semua warga sekolah juga kita ada budaya positif lah. Budaya positif itu akan setidaknya harus kita jalankan terus, jangan sampai purna seperti itu. Mungkin ditarik ke atas. Nah, ini ada budaya positif itu ada 5 konsep. Nah, ini ada teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol. Nah, teori kontrol, Bu Ilda mungkin diangkat teori kontrol ke bawah tak? Nah, ini itu bawahnya lagi teori kontrol itu. Nah, ini teori kontrolnya ya. Nah, teori kontrol kita punya teori kontrol, tapi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Loh, ini namanya ilusi teori kontrol. Namanya ilusi, bayang-bayang. Pada kenyataannya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, memiliki hak untuk memaksa. Pada kenyataannya tidak akan berhasil. Pada kenyataan, tapi seakan-akan itu berhasil ya. Seakan-akan orang dewasa itu memaksa, nyuruh seperti ini.
anak kecil, ayo seperti ini. Kenyataannya kita membayangkan berhasillah orang dewasa ini seperti itu ya, teori kontrol maksudnya. Tapi kenyataannya itu tidak. Kenyataannya hasilnya tidak berhasil. Karena apa? Kelihatannya berhasil, padahal yang dipaksa itu pertama aja bisa, ternyata enggak. Seperti contohnya apa ya? Kita memaksa anak untuk belajar. Katakan biasanya sih diserang itu untuk anak TK itu membaca ya. Loh, membaca diserang, dipaksa suruh membaca. Loh, ini kan istilahnya ini saya cari teori kontrol yang biasanya yang paling umum. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling umum ya. Saya kuatkan yang ini dulu. Loh, dipaksa untuk membaca. Bunda guru juga kan termasuk orang dewasa ya. Bunda guru itu termasuk orang dewasa, dipaksa untuk baca, dipaksa untuk menulis. Seperti itu kan, iso ini kok nek dipaksa teman iso, tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya kan enggak bisa ya, tetep mari iso menesok gak iso. Mari iso nulis, mari iso maca besuke lupa. Lah itu tidak sesuai dengan kodrat anak, tidak sesuai dengan kemampuan anak. Padahal kita itu memberi pembelajaran anak itu sesuai kodrat anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Anak itu yang bisa menentukan sendiri loh. Itu nantinya yang akan berkembang dengan baik dan akan berhasil. Anak tersebut tanpa ada tekanan, sekolah yang menyenangkan, tidak rasa bosan. Lah sekarang loh, kenapa tadi saya manggil wali murid ke sini itu? Kenapa bukan manggil ya Bunda ya? Saya mengundang, maksud kita berkumpul di sini, ada Bunda guru, ada kepala sekolah, ada ketua yayasan, ada ibu wali murid. Lah kepingin saya, tujuan saya itu berkolaboratif, itu bekerja sama, biar pembelajaran di sekolah itu bisa diterapkan di rumah, tidak hanya di sekolah saja. Masalahnya apa? Di sekolah diajarin anak seneng pembelajaran itu lewat yang menyenangkan. Lah terus di rumah ditekan, dijewet, di sembarang kalir, di itu anak itu pokoknya iso. Lah seperti ini tujuan saya itu tadi. Lah ilmu saya yang dapat dari guru penggerak ini, materi-materi ini saya sampaikan kepada ibu-ibu semua begitu. Terus ini yang teori kontrol yang saya ambil, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu aja ya yang paling dominan ya. Terus selanjutnya Bu Hilda. Sudah Bu Hilda? Ini tidak usah, ke atasnya lagi. Nah ini disiplin positif sekarang. Disiplin positif tadi juga masuk budaya positif ya. Lah budaya positif tadi kan tidak hanya berdoa saja, kan macam-macam loh. Nomor satu ini teman, disiplin positif. Biasa disiplin positif itu apa? Disiplin waktu. Banyak yang melanggar budaya positif wes dilanggar, itu mau budaya disiplin positif. Nomor satu pasti disiplin waktu. Gak berangkat pulang waktu ngajar. Terus anak-anak juga sering terlambat. Terus apa lagi? Kan banyak sekali kalau kasus ini ya. Disiplin positif ini banyak sekali. Ini yang nanti yang mungkin yang sering terlambat juga, mungkin budaya juga ada. Wali murid, anak-anaknya juga ada seperti itu budaya. Kita tidak maksudnya menyalahkan satu, dua, enggak. Kita sama-sama pernah mengalami seperti itu. Lah, untuk ada seperti ini kita mengingat disiplin positif ini. Ya, disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab terhadap anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Nah, kita mengajarkan ke murid kita, ke anak-anak kita, tidak hanya di murid, mungkin di keluarga juga, atau dimulai dari diri kita. Disiplin positif, kalau misalnya tidak ada rasa tanggung jawab,
tidak timbul dari kesadaran diri, kira-kira bisa Bu dilakukan? Tidak akan bisa. Nah, mulai saat ini disiplin positif diajarkan kepada murid kita, dimulai dari diri kita sendiri, dari diri misal saya sendiri ini calon KPP. Loh, berangkat wis sing paling contoh. Ayo lebih awal berangkat itu sebagai contoh, tapi terkadang saya juga belum bisa loh. Dengan adanya ini, siapa tahu nanti akan merubah perbuatan perilaku yang seperti itu. Oh, ini loh harus sebagai contoh, sebagai tauladan. Nah, setelah kita sebagai contoh, sebagai tauladan, sebagai pimpinan disiplin positif tadi, lah kita baru bisa menerapkan ke murid-murid kita, ke teman-teman kita. Kita tidak perlu menunjukkan sampai budalo isu gini-gini, ditunjukkan dari perbuatan kita jelas. Sudah kita mungkin sudah dicontoh, Ibu Wali murid pasti sungkan ya, nek budaya budal wisuk mari ngono kok gak budal terus berangkatnya belakangan kan izin ya, malu ya. Lah itu juga sudah merupakan memberi contoh baik lewat perbuatan, tidak harus dengan kata-kata. Budak ulah ya wisin kok deh, budak ulah nggih. Nggih sedaya nggih masih kula nggih wisin lek saumpami budal wis wawan, wis kawi, ya Allah apa sih tak terapkan disiplin positif iki gak ono nggih wisin sami. Tapi dengan adanya seperti ini kita mengingatkan lagi untuk merubah perilaku kita dengan bertanggung jawab dan agar sadar dengan diri dari lubuk hati sendiri. Lah untuk kamu tadi budaya wis ngelakoni wis disiplin positif, wis wapi berangkat wis yang lain-lain, tidak hanya disiplin positif waktu, disiplin waktu aja Bu. Disiplin apa lagi? Ayo kira-kira apa lagi? Disiplin apa lagi? Tidak hanya itu kan? Ayo mungkin Bunda ada usulan, ada pendapat disiplin apa lagi? Kira-kira? Tidak hanya waktu, tidak hanya disiplin waktu saja, disiplin dalam mengerjakan tugas juga sama. Anak-anak diajarin, dikasih kerjaan, dikasih tugas seperti ini loh, tidak mau mengerjakan, itu juga namanya tidak disiplin. Nah, berarti kalau misalnya di sekolah tidak disiplin, nah itu biasanya kita cari apa alasannya ini, kenapa kok tidak mau gitu, tidak mau disiplin. Biasanya juga berawal dari rumah juga. Nah, dari rumah biasanya itu disuruh kerjakan gini mungkin pekerjaan rumah, mungkin bantu orang tua, ya tidak mau disiplin. Nah, itu nanti kebawa ke sekolah. Dan ke sekolah juga sama, bisa melakukan, mungkin berhubungan ya Bunda ya, mungkin berhubungan juga. Nah, oleh karena itu antara wali murid, antara bunda guru, antara kepala sekolah, antara ketua yayasan, kalau bisa seimbang kerjasamanya, berkolaboratif yang seimbang seperti itu, sehingga nanti apa yang kita harapkan untuk membimbing anak-anak kita agar sesuai harapan, sesuai yang kita harapkan, seperti itu Bunda. Nah, bukan karena pujian atau hukuman tadi ya. Ini mungkin yang paling diterapkan ini nanti ya. Bukan karena pujian, bukan karena hukuman, kita belajar disiplin berangkat pagi, mengerjakan tugas sampai selesai, terus mengerjakan apa saja sampai selesai, itu bukan karena pujian atau hukuman. Nah, itu nanti kita akan menerapkan di murid-murid kita seperti itu, agar murid-murid kita itu sadar, meskipun sejak kecil, sejak dini, itu kalau bisa memang dari awal dini, memang ditekankan dari usia PAUD ini, meskipun dari rumah masih belum terlanjur juga kan tidak apa-apa ya, tetap kalau usia emas ini kita tekankan untuk disiplin positif itu. Dan untuk selanjutnya kira-kira apa nilai-nilai positif itu? Nah, tadi ini nilai-nilai positif itu apa? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai positif itu belajar Pancasila itu nilai-nilai positifnya. Jadi disiplin positif, budaya positif, tadi itu semuanya jeruan itu semuanya
harus memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin sudah mengenal ya di sini profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Mungkin untuk budak-budak ini sudah paham. Kalau untuk ibu wali murid, ya ini ibu nanti profil pelajar Pancasila itu yang sangat penting dari pembelajaran apa saja. Kalau bisa itu diselipin. Ini profil pelajar Pancasila ada 5. Semuanya profil pelajaran mengopo mawon. Seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Profil pelajar Pancasila itu maksudnya gini Bunda. Maksudnya kalau Bunda-bundanya kan sudah tahu ini untuk ibu wali murid ya. Profil pelajar Pancasila. Kalau anak-anak misal belajar berdoa, ini sudah ada P5-nya profil pelajar Pancasila, berdoa sebelum belajar, diajari surat-surat pendek apa, itu masuk ke keagamaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, anak-anak diajarin perbuatan, misalnya berakhlak mulia itu tidak mengganggu teman, terus perbuatan pokoknya yang baik itu apalagi kira-kira itu sopan masuk agama. Kalau sopan masuk agama, perbuatan mulia, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia itu masuk ke agama. Dua-duanya sambung berhubungan ya. Nah, berakhlak mulia masuk agama, iya, sopan berakhlak mulia seperti itu. Jadi itu ada P5-nya, maksudnya itu ya. Yang dilakukan setiap hari sama Bunda Bebek sama anak-anak, sama Bunda Firda itu loh. Nah ini maksudnya seperti itu, Ma, seperti itu ya. Ada P5-nya itu sudah masuk semua. Jadi terus berkebinekaan global. Kan macam-macam anak-anak ya, beraneka ragam ya. Ada yang bisa masuk itu, mungkin ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen. Kalau di sini nggak ada. Nah kalau yang di lain ada, itu maksudnya berkebinekaan global. Masing-masing anak itu beraneka ragam. Terus gotong royong. Nah ini profil pelajar Pancasila. Gotong royong di sini biasanya saling bekerja sama membersihkan sampah seperti itu, terus menjenguk orang sakit, teman sakit, orang tua yang meninggal, itu masuk gotong royong semua. Gotong apalagi profil ini masuk profil Pancasila. Lah setiap hari dilakukan itu Mas, seperti itu maksudnya. Jadi gotong royongnya oleh yaitu masak semuanya dapat gitu. Baca keagamaan, ya wis praktek sholat apa itu yang masuk, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong tadi. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan gotong royong? Dengan barang-barang. Iya, boleh, itu juga masuk gotong royong. Jadi kita memberi pembelajaran ke anak itu, oh maksudnya ini loh, oh P5-nya itu ini loh, maksudnya itu. Jadi ada 5 apa lagunya ya apa Bunda Bebek? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sampai setiap hari hafal, tapi kok maksudnya gak ngerti. Apa sih lagu itu loh, gak ngerti loh. Soalnya kenapa? Memang belum tahu Bunda. Iya, saya juga kemarin juga belum tahu apa sih maksudnya profil pelajar Pancasila. P5-nya itu loh ditekan didetekin di. Padahal P5 itu sudah setiap hari itu sudah dilakukan sejak awal, sejak lahir ya Bunda. Ya Bunda-bunda ya, mangke. Tapi apa kita tidak tahu tujuannya ini. Oh ternyata bagian-bagian bernalar kritis, mandiri itu ini kan kemarin kita belum paham, padahal sudah dilakukan, tapi untuk membedakannya, oh iki lo iki oh baru paham, belum paham betulan gitu nggih. Ngoten ta? Oh nggih. Nah, berarti sekarang mandiri, gotong royong tadi sudah paham. Untuk mandiri tadi ya seperti itu, makan diajari kalau di TK makan sendiri, mencuci sendiri, ke toilet sendiri. Pembelajaran penting untuk ke
Iya, untuk beol besar ya. Itu buang air besar itu yang paling sulit untuk budaya. Untuk kita nggak nganter itu nanti anaknya kasihan. Terus kalau nganter nanti teman-teman yang lain juga, karena kan membutuhkan waktu lama, apalagi kalau misalnya perutnya sakit terus sakitnya di beol di dalam celana. Lah itu sangat sulit. Makanya untuk bunda-bunda TK ini ya Allah barokah kau gede sembuhan dilakoni. Nyuwun dilakoni ya Allah, lek adik wani-wani adik bunda TK kualat. Bener udah begitu ya. Carinya mau iyo. Nggih untuk materi uang itu ya Allah. Jangan wis nek untuk bu guru TK ngene barokah. Nang jenengan nang rezekine jenengan tambah kekuatan. Meskipun enggak guru-guru TK bisa mawon namanya budak guru, namanya guru bisa mawon ya. Tapi sing pokoknya barokah nek nang gone Al-Qur'an nggih ya. Kula lek kepireng-pireng niku kan pokoknya barokah guru TK ya. Anak-anak iya berkembang. Iya, jadi ya Allah semoga jenengan mengeluarkan materi keuangan apa untuk guru TK, untuk sekolah di TK ya Allah, mudah-mudahan barokah lebih gede nanti insya Allah seperti itu. Nih, terus mandiri tadi sudah, sekarang kreatif, masuk ke kreatif ini juga masuk ke P5. Kreatif ayo seperti apa, anak-anak sudah diajari menari, anak-anak sudah diajari melipat, menggunting, itu kan kreatif. Kreatif apa lagi? Mencocok, kolas, menggambar, mewarnai. Sebenarnya itu sudah masuk bagian terus P5 itu terus ono biyen, tapi apa kan P5 itu seperti itu, jadi tidak mengerti maksudnya. Baru saya tahu paham di guru penggerak ini ditren terus. Jadi saya juga berterima kasih pada para pimpinan guru penggerak. Saya sangat berterima kasih sehingga saya juga bisa menyampaikan ke ibu-ibu, ke teman-teman sejawat, ke teman-teman yang lain, bisa menjelaskan. Dari kemarin saya juga belum bisa menjelaskan maksudnya secara gamblang. Ya bisa seperti ini yang kemarin-kemarin yang saya ajarkan itu aja, tapi untuk pemahaman yang lebih paham saya terus terang yang kemarin masih kurang seperti itu. Itu apa untuk penerapan penjelasan. Tapi kalau untuk mengajar memang seperti itu, maka di TK memang ini menyenangkan seperti itu ya. Kemudian untuk bernalar kritis, nah anak-anak diajari bernalar kritis. Ayo kira-kira apa yang bisa menjawab? Mungkin bisa ada yang bisa menyampaikan bernalar kritis. Bu Il, bernalar kritis nih. Anak itu biasanya lihat gambar, nonton bola, baru melihat ini tuh gini. Oh ikan ini tuh tibane kayak seperti ini loh. Bernalar bisa menceritakan gitu. Jadi itu namanya bernalar kritis. Ada lagi kan banyak sih. Lihat budaya tas saya. Bercerita gambar itu biasanya. Bunda tasnya kok bagus sih, isinya apa, itu sudah bernalar kritis. Anaknya sudah suka bertanya itu. Iya, bernalar kritis seperti itu. Jadi untuk bernalar kritis juga kita bisa mengarahkan anak-anak seperti itu. Di P5-nya juga sudah berapa? Apalagi bernalar kritis, ayo. Tentang gambar seri, anak bisa menceritakan gambar kritis. Itu, ya seperti itu. Mungkin lain-lain yang sudah terlihat mungkin di kita ke jalan, lihat mobil atau apa kan anak bisa ekspresinya itu. Anak ini bayangan itu, oh itu mobil bisa terbang atau apa seperti itu kan. Ya, berimajinasi. Pengen apa nanti bisa bercita-cita tinggi jadi apa jadi itu benar kritis sama iya. Jadi anak-anak itu kita ajak berkembang, nalar itu diajak, jadi supaya tidak itu tak jadi pemikirannya berkembang, itu namanya bernalar ini. jadi kalau melihat sesuatu jadi dokter ini jadi dokter Iya, kerjaan apa itu bisa, itu benaran kritis. Sering anak
masalah kritis. Jadi sebagai guru kalau misalnya anak itu kamu harus nurut dengan saya, itu tidak benar kritisnya akan timbul di situ saja akhirnya seperti itu. Nanti ke akhir ujung-ujung itu pembelajaran yang di situ ngoten lho Bunda. Pokoknya intinya itu pembelajaran bersama dengan murid itu nanti ke ujungnya kan seperti itu. Jadi benar kritis itu seumani kita menekan murid gini ya. Seperti apa Jana tadi? Apa? Kalau lihat sesuatu tuh karena saya mesti pingin lihat kenapa ya sendiri pakai seragam itu sih mah ini kenapa harus pakai seragam. Nah itu namanya benar kritis. Jadi unek-unek yang disampaikan itu ada kira-kira apa lah. Nah seperti itu anak seperti itu terus gak usah tanyain, gak usah manual. Itu akhirnya nalar hilang, mati di situ saja. Sama. Nah kita kembalikan ke Bunda Guru ke sekolah. Ini kan ujungnya di sekolah yang paling banyak nih pembelajaran. Untuk mengurangi agar anak tetap benar kritis, Bunda Guru juga memberi kesempatan pada murid itu tadi. Jadi apapun yang ditanyakan murid, apapun yang diharapkan murid, kebutuhan murid, keinginan murid seperti itu, asalkan tidak berbahaya, asalkan itu benar-benar wis ini tidak membahayakan murid, gak upaya menang. Jadi Bunda Guru memberi kesempatan peluang murid untuk bernalar kritis seperti itu masuk P5. Jadi setiap hari kita menyanyikan lagu itu agar ingat terus sebagai Bunda Guru tetap membimbing anak-anak itu tadi, tetap membimbing murid-murid seperti itu. Mungkin untuk P5-nya ada yang bertanya, mungkin ada yang kurang jelas, mungkin apa gitu. Mungkin dari kelompok playgroup, ibu wali murid kelompok A ada ya, kelompok B ada. Nggih. Nggih. Tapi itu budaya positif ya. Kemudian untuk selanjutnya agak sini kelihatan kalau saya baca ini bisa sudah. Mundur sedikit. Mundur. Sudah. Ibu-ibu apa sudah capek? Sudah capek? Tidak mirip buatan ya. Bu ini tidak ngajak anak capek ya Bu. Oke. Udah, coba diataskan lagi. Nah, ini kebutuhan dasar, saya bacakan nanti ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu tadi sudah ya, kebutuhan anak tadi loh ya. Masuk itu tadi. Untuk YouTube-nya aja, Bu Teda. Kontrol 5 kontrol tadi, YouTube. Nah ini aja 5 posisi kontrol, ini sudah saya terapkan di TK. Ini aja, karena waktunya kurang 15 menit ya, 1 jam lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Mbak Bodi. dalam menerapkan disiplin positif institusi. Di 10 menit Pak Ibu. Program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam institusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat memahami dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghubung, 2. Posisi pembuat asal usul, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Jadi memahami posisi tersebut. Mari kita perhatikan kasus kemarin yang menambahkan 20 sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghubung. Ini monggo diperiksa nih. Sini kamu.
Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani kamu jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi punggung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun ibu dan bapak lebih hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Lagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi lagi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memanggil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sambil dicicipi, diminum yang ada tadi itu, monggo. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang paling kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Katia. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini ditunjuk sebanyak murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan mempertingkatkan murid.
tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi yang 6. Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menetapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus melakukan. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, ini tadi videonya. Mungkin sudah paham dari kasus, terus kemudian ada kelima kontrol itu tadi, Bu. Iya. Sudah paham ya? Iya. Nanti mungkin ada yang bisa memberi penjelasan atau tanggapan dari video yang di depan tadi, mungkin ya. Sebelum saya sampaikan, barangkali ada tanggapan yang disampaikan, nanti saya akan menambah gitu ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Nah, kembali lagi ke 5 kontrol tadi. Dari segala kasus, tentunya di sekolah seperti itu tadi kasusnya anak SMA. Kalau kita kasusnya di TK. Nah, TK biasanya banyak kasusnya semacam apa? Terlambat sekolah, itu aja satu dikuatkan ya. Satu. Kira-kira bagaimana tanggapan seperti kasus itu tadi untuk menyelesaikan kita membantu murid menyelesaikan masalah biar tidak terlambat sekolah itu, kira-kira kita sebagai bunda guru kita memakai kontrol apa? Coba monggo bisa menanggapi. Sama mungkin tadi Bunda Mama Radhi bisa? Apa? Tadi kan tidak paham, monggo bisa ada yang bisa tanggapan itu tadi video. Monggo, ayo maju. Dari kelima ini, apa yang paling bagus? Iya, monggo ditanggapi. Ayo, enggak apa sedikit. Ayo sini maju. Oke. Ini dari wali murid kita. Contoh kasus juga. Iya, betul, terlambat di sekolah. Nanti Bunda guru ini monggo. Jadi kalau terlambat di sekolah terus. Iya, terus bagaimana cara tanggapannya seperti itu tadi, kira-kira kita memakai kontrol apa? Sama, wali murid juga seorang guru di rumah. Kalau Bunda guru di sekolah, ya kan ya. Sama, harus bisa melaksanakan, harus bisa 5 kontrol itu tadi. Ya, yang mana yang dipilih kira-kira? Monggo Meredith. Nggak apa-apa, ya sini loh. Monggo. Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna, wali murid dari Prasetya. Ya, kalau dari kata saya menyikapi tentang posisi ya. Kalau seumpama anak saya itu terlambat, biasanya itu masalahnya terlambat bangun dulu karena malamnya itu agak ruwet, suruh tidur di bangunnya. Jadi agak sulit bangunnya. Kalau tidurnya jam 9 itu pasti jam 5, jam setengah 6 udah bangun. Tapi kalau lewat itu ya udah agak susah. Jadi menurut saya biasanya agak kesindir juga sih dari ada ya. Jadi nggak satu. Memang dari tadi itu memang manajer yang paling bagus memang di sana. Memang saya setuju sekali. Tapi sebagai wali murid kan agak kelas. Kebanyakan saya malah justru yang mana itu teman sama yang keempat. Apa tadi yang keempat? Teman Pak. Ya. Jadi saya seringnya ke sana. Itu Jadi saya bertindak sebagai teman. Biasanya saya ajak ngomong pelan-pelan. Dia tahu gimana sih mau bukan apa sih nak? Kenapa harus tidur jam berapa kamu untuk bisa pagi? Saya biasa begitu. Kalau kamu jam 9 tidur pasti subuh kamu bisa bangun. Saya ngomong sekali itu untuk ke teman. Terus kadang saya ke rumah. Kalau kamu nggak kamu jam segini, saya biasanya gitu saya. Kamu mandi nggak cepet-cepet. Jam
jam 7 seperempat kamu belum selesai, mama tinggal sekolah. Dia mama berangkat sendiri, kamu berangkat sendiri, saya pusing gitu. Terus akhirnya dia enggak mah jangan ditinggal gitu, cepat-cepatan bangun, cepat-cepat mandi seperti itu. Jadi ya berarti dikasih yang jadi Jadi manajer. untuk yang dipilih kira-kira kepinginnya ke manajer. Ya Ke manajer. pastinya ke manajer. Jadi dia harus bisa untuk memilih waktunya. Ya, masih kecil sih, tapi dengan tahap yang masih kelas TK juga gitu loh. Iya. Terus jadi dia harus jam 9 harus saya harus tidur. Kayak mainannya udah sih. Saya mulai seperti itu, mulai agak tentunya di situ. Jadi tanggung jawabnya di situ. Ayo mainnya juga sih. Jam 9 nanti saya matikan soalnya harus sudah tidur terus dia harus tidur. Jadi jam 5 jam 9 udah bisa bangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali untuk Ibu wali murid kita, Ibu mamanya Radini, sungguh luar biasa ya. Meskipun anaknya putranya itu terlambat, tapi dengan 5 kontrol kemarin tidak mengerti 5 kontrol itu ya Maya. Iya, masih campur-campur, masih memilih kontrol teman ya. Terus setelah jadi teman, terus akhirnya memakai kontrol pemantau seperti itu ya Ma. Akhirnya timbul konsekuensi anaknya mau, akhirnya juga menuju ke Iya, karena manajer. kan awalnya kalau di yang parenting yang dulu itu harus Iya. ada punishment dan Iya. reward gitu. Oh, Jadi kita harus reward ya. Kalau sekarang kan kalau bisa reward dia itu kalau bisa dihilangkan. Makanya Nah, dari kalau awal bisa dulu kan seperti itu ya. kalau bisa Gitu ya. timbul dari rasa diri gitu ya. Kalau bisa ya tidak dulu saja, sebenarnya dulu juga ada, cuman untuk pelaksanaan kan masih sulit gitu ya. Pelaksanaannya yang sulit tapi ngomongnya yang gampang. Sama ini juga 5 kontrol ini ngomongnya gampang, videonya gampang, tapi kita melaksanakan itu yang sulit seperti itu ya. Sama Bunda Genge, Ibu wali murid 1 anak, 2 anak. Kalau Bunda guru berapa anak Bu Il? Berapa Bunda Bebek? Banyak loh, itu yang diterapkan 5 kontrol. Loh, kalau bisa harus manajer semua. Seperti itu tuntutannya. Kalau Bunda guru, kalau bisa, tidak bisa, tidak bisa loh. Akhirnya terkadang ada kontrol hukuman. Loh, kontrol hukuman itu kalau bisa itu jangan dilakukan. Nah, kalau biasanya Bunda guru insya Allah bisa. Karena apa? Benar-benar konsekuen kemarin sudah sampai memang di hati nih Bunda guru itu biasanya sudah ada tersimpan, memang mental lagi wis dikuat ojo muring-muring oleh marah sudah sejak awal menjadi guru kan sudah memang jadi guru itu benar-benar nggak ada maksudnya hilang rasa marah, yang penting kita timbul rasa ikhlas tadi. Jadi dihilangkan untuk 5 kontrol untuk mengatasi kasus yang terlambat murid. Banyak kan kasus ya, itu cuman contohnya yang paling banyak terlambat sekolah ya. Ya, kita memakai kontrol hukuman itu sebenarnya tidak akan ada hasilnya. Tetap murid seperti itu, tapi malah tambah marah, dendam di belakang. Itu menurut teori Glases seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mengalami seperti itu, ya mungkin seperti itu nanti pasti terjadi seperti itu. Jadi dari sudah yang dialami orang ahli-ahli pakar-pakar ilmuwan itu, jadi kita ya mungkin bisa melaksanakan. Kita harus yakini, kita harus percaya memang seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ada hukuman seperti anak berangkat dari sekolah terlambat itu loh ya, mungkin ada 10 menit atau setengah jam misalnya, apalagi anak TK, kamu ini berangkat jam segini, kira-kira sudah takut ya? Sudah takut. Apalagi anak SMA sudah direkam itu, anak SMA, anak SMP itu sudah direkam sampai dewasa. Pasti seperti itu enggak? Pasti ada rasa dendam. Jenengan nggih tenang. Saya dulu pasti ingatin dia nih waktu di SD. Kalau di SMP sama nih. Kalau zaman dulu kan gurunya itu kan kayak terang-terang disiplin katanya. Bener disiplin tapi terang-terang seperti itu, memakai kontrol hukuman semua itu.
kayak video tadi itu. Jadi saya juga teringat, iya ya, aku biar ya lek disuwani koyo ngono yo eling, terasa yo sedih, yo elek tok ya kalian ya. Seperti itu, jadi kita tidak menerapkan lagi ngoten untuk anak didik kita. Kemudian untuk kontrol membuat anak merasa bersalah tadi ya. Video tadi membuat anak merasa bersalah, itu malah lebih parah dari hukuman. Anak akan merasa terasing, terus melamun, aku ini gak pantas jadi sekolah di sini. Akhirnya seperti itu, wes aku gak bisa menyenangkan bunda anak, aku gak bisa menyenangkan orang, aku gak bisa menyenangkan orang tua aku. Seperti itu aku beranggapan anak jadi putus asa, yang membuat kontrol anak merasa bersalah. Tapi lebih parah, jadi hilangkan kata-kata yang kayak video tadi mah. Tapi kalau saya ini kayaknya sudah dulu memang nggak berani seperti itu ya. Kamu ini kan menyakitkan, lupus tapi menyakitkan sama. Kita tidak menerapkan ke murid saja, ke teman saja seperti itu loh guys. Sakit tapi ini bener gak loro iku mau kok anus kok nyelek kita yo. Nah, seperti itu sehingga bunda seperti itu akhirnya nangis batin seperti itu ya. Terus untuk kontrol teman. Nah, untuk kontrol teman mah kalau di SMA memang sangat berbahaya. Tapi kalau untuk anak TK mungkin masih mending, tapi tidak keterusan seperti itu. Pada intinya nanti diharapkan kita menyelesaikan masalah, membantu murid menyelesaikan masalah itu kita memakai kontrol manager. Pada intinya seperti diharapkan seperti itu mah. Kalau untuk kontrol teman itu tadi untuk SMP, SMA itu sangat berbahaya. Itu kemarin saya diskusi sama calon guru penggerak semuanya. Kalau untuk SMA ya pada rame lah untuk kontrol teman bu. Ya nek saumane digini nggak bahaya tak? Ya nggak usah pakai kontrol teman yang wis gede. Nah nek sampai nggak kontrol teman sampai rangkul kayak anak TK nggih tidak cocok. Jadi pilih kontrol yang mana yang paling cocok. Kemudian kontrol pemantau atau konsekuensi ya tadi. Nah, daripada hukuman seperti ini, kamu terlambat di SD ini contohnya, kalau di TK kan tidak ya. Kamu nulis ini yang banyak, saya tidak mengulang lagi. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi kalau bisa sekarang itu kata hukuman untuk anak-anak sekolah dihilangkan ya. Kita pilih konsekuensi aja ya. Kita pilih konsekuensi aja. Jadi jangan mengatakan hukuman. Kalau hukuman kan kelihatannya kayak terlalu beban ya untuk murid ya. Kalau konsekuensi, nanti konsekuensinya apa? Kalau misalnya terlambat datang ke sekolah menghafal surat-surat pendek, itu namanya konsekuensi seperti itu. Kemudian untuk, nah ini yang terakhir. Nah dari keempat tadi itu yang paling dominan itu yang dipilih kontrol manager seperti itu tadi ya. Ya gak marah, ya biasa emosi, tapi murid mau melaksanakan dengan tulus dan sadar. Bu, gampang melaksanakan kontrol manager itu. Betul, buatan gampang sekali. Saya juga merasakan, apalagi untuk anak TK tidak gampang. Tidak ujung-ujung langsung kontrol manager sebenarnya tidak seperti itu, tapi kita berusaha. Coba sih ada kontrol seperti ini, coba kita terapkan mungkin pembiasaan seperti itu, gak muring-muring, gak marah-marah, mungkin bisa ya dari pembiasaan. Memakai kontrol-kontrol itu kita jalankan itu dari pembiasaan. Kalau kita ada pembiasaan hukuman, ya wis iku mau. Mungkin ada kalau zaman dulu ya. Tidak di TK, tidak di SD, SMP, SMA. Dulu ada ya, kalau misalnya anak sing 12, terus mungkin setelah itu tadi ada yang disuweret gitu ya, kan ada ya. Kalau di tempat saya waktu itu yang ada, atau perilakunya kurang sopan atau apa gitu kan masuk disuweret, itu ada ya. Ada ya, itu yang masuk hukuman. Jadi jangan sampai seperti itu termasuk bullying juga ke murid. Jadi makanya sekarang itu banyak pengawasan dari pimpinan dari pusat itu agar tidak terjadi bullying
murid itu tadi ya, sehingga banyak sekali terjadi seperti itu kekerasan fisik anak atau apa itu kan banyak ya. Mungkin masih ada beberapa, mungkin sekarang mungkin sudah jarang ya. Walaupun ada mungkin ya masih ditutupin apa ya? Ada tak? Masih ada tak? Masih Ada. Oh masih ada ternyata ya. Lah, itu aja. Seperti ini aja sudah pengawasan ketat aja masih ada, apalagi yang seperti dulu. Wis tambah nemen gak ono ini mungkin wis tambah parah ya. dikena pasal tuh dan Nggih, kalau sekarang langsung dilapor. iya. Iya. Oke. Sekarang jam berapa Bu Ilda? Berapa? 12.42. Kepada pemirsa, ini saya akan menanggapi guru yang telah menjadi narasumber tentang Diminasi diminasi budaya positif. budaya positif. Saya melihat sebagai narasumber yang cukup bagus dan para peserta cukup memperhatikan dengan seksama dan Calon guru penggerak. sebagai guru penggerak yang telah mengundang juga guru-guru TK yang lain juga saya melihat cukup atensi respon terhadap apa yang disampaikan. Saya pikir Bu Sunana selaku guru penggerak ya, cukuplah bisa membanggakan sekolah TK Kartini Jaya Desa Kepulauan Sikep, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Laili dari KB Kartini Ganting Gedangan Sidoarjo. Saya mau memberi tanggapan tentang acara hari ini, yaitu acara desiminasi budaya positif di TK Kartini Jaya oleh Bu Sunarwit untuk tugas calon guru penggerak Angkatan 9. Acara seperti ini sangat penting bagi kami Bunda Guru untuk mengupgrade keilmuan kami supaya kami lebih bagus lagi dalam mendidik anak-anak di sekolahan kami. Kenapa demikian? Karena gurulah yang nantinya akan mengontrol aktivitas anak. Anak dan guru harus ada hubungan yang positif sehingga menjadikan budaya positif itu tetap berlangsung di sekolahan masing-masing. Itu tanggapan dari kami. Semangat Bu Nana untuk acara desiminasi selanjutnya, kami harapkan lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Ula. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu dari Bu Sunana, tadi bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu Sunana atas materinya. Ayo meronce, ayo pinter-pinteran meronce. Nah, Panjang. iya, yuk panjang-panjangan meroncenya. Nah, pinter.